Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Guru Kanto Channel. Rangkaian dasar kelistrikan. Ya, ini sangat penting sebelum masuk ke rangkaian diagram kelistrikan sepeda motor. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, sebelum ke sini kita harus mempelajari dulu rangkaian elektronika. Karena di situ rangkaian elektronika ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Oke. Ya, sekarang kita ilustrasikan. Di sini ada lampu, ya, baterai, kemudian sedikit kabel-kabel konektor. Oke. Nah, sebelum itu, apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Kita bisa ilustrasikan seperti lapangan parkir mobil, ya. Nah, ini saya kasih contoh. Rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri, ya, seperti ini contohnya. Diparkir secara seri. Ciri khasnya apa? Bisa diperhatikan, ya. Kepala ketemu buntut. Kepala ketemu buntut. Kepala ketemu buntut. Gitu. Ya. Nah, ini seri. Nah, yang rangkaian paralel, nah, seperti ini. Kepala ketemu kepala, yang mundur lagi dia. Bentar. Kepala ketemu kepala, kepala dijadikan satu. Lalu ke belakang, buntut ketemu buntut, ketemu buntut, ketemu buntut, dijadikan satu. Nah, itu rangkaian seri dan paralel, ya. Kita ilustrasikan seperti kita memarkir mobil di parkiran. Ya, kalau misalnya kita mau merangkai rangkaian lampu seri maupun paralel, yang kita butuhkan adalah baterai, ya, kemudian lampu, kemudian kabel-kabel konektor. Sebelumnya kita cek dulu ini tegangan baterainya, ya, dengan menggunakan multimeter. Rotary switch di posisi volt, ya, biarin aja di auto gitu, kita nggak usah pilih, auto aja. Kemudian langsung kita probe-nya kita arahkan ke positif, yang positif, ya, ke terminal yang positif, yang negatif ke terminal yang negatif. Kita cek, ya, hasilnya adalah 11,76. kelihatan 11,76, ya. Sebentar. Ya, berarti ini perlu dicas karena tegangan minimal di aki itu 12,4 volt. Dikatakan oke kalau di atas dari 12,4 volt. Nah, di sini kan di bawah, berarti ini harus dicas atau ini sudah jelek. Oke, tapi untuk praktek masih bisa. Ya, sekarang kita akan merangkai rangkaian seri yang tadi kayak di parkiran tadi, ya. Yang negatif, ini positif, ya. Ini kebetulan yang negatif warna hijau. Berarti negatif positif, ini buntut, ini kepala. Berarti kepala dengan buntut seperti ini kita rangkai, ya. Seperti ini. Kita ambil kabel konektor. Ya, pastikan kabel konektornya bagus. Gitu. Jadi awalnya negatif, kita hubungin ke negatif. Terakhirnya harus positif karena akan kita hubungin ke yang positif, gitu, biar enak. Kita hubungkan yang negatif dengan yang negatif.
Ya, ini hasilnya nggak terang, malah ada 2 lampu yang mati. Ini karena tadi tegangannya 11,67 ya. Gitu. Ini ada tapi nyalanya seperti ini, makanya jarang digunakan. Biasanya kalau misalnya AC yang 110 baru bisa kayak begini, tapi yang sekarang enggak ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya dicabut satu, semuanya akan mati. Lihat, perhatikan ya, perhatikan. Misalnya ini saya mau cabut yang ini, mati semua otomatis gitu. Nah, kelemahannya di sini kalau untuk rangkaian seri ya. Oke, sekarang kita coba untuk rangkaian paralelnya. Kita bandingkan nyala lampunya seperti apa. Kita cabut dulu. Jangan lupa setiap merangkai rangkaian kelistrikan, sumbernya itu kita putus dulu. Kalau sudah pasti baru kita sambungkan ya. Tutut kepala kita hubungkan. Nah, yang tadi ya. Nah, sekarang enggak kan? Berarti tadi kepala dengan kepala, buntut dengan buntut ya. Nah, seperti ini. Berarti negatif dengan negatif. Yang hijau negatif. Nah, sekarang kepala cek dulu. Ini nyala semua nih, kita cek. Dengerin bunyinya ya. Kalau nggak nyala berarti putus. Nggak bunyi ya. Nah, ini berarti ada masalah dikit. Nggak pas. Kita cek lagi. Kayaknya nggak kencang. Cek dulu ya. Enggak juga. Nggak mau. Bentar ya. Ini takutnya ada putus dalam. Kita cek dulu. Ini ya. Kabelnya nggak masalah. Kita cek apakah lampunya yang putus. Bunyi nggak putus. Ini berarti di sininya yang kurang, di fittingnya ini yang kurang makan ya, jadi ngeceknya begitu. Kayaknya ada yang ganjil ini. Ya, cuma nggak sempurna ya, jangan ada yang ganjil nih. Entah karatan ya, bisa juga karena dia nggak putus, lampunya oke. Nah, oke. Cek lagi yang ini. Ini ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai rangkai. Kepala dengan kepala, maksudnya positif dengan positif ya, negatif dengan negatif.
Ini yang negatif, kita hubungkan. Harus banyak kabel. Oke, satu lagi. Nah, ini saya simpan dulu ya. Oh, ini salah nih, ini yang panjang. Kita pastikan sambungannya kuat ya. Kita pastikan sambungannya kuat supaya kelihatan. Kita hubungkan aja. Nah, ini hasilnya. Berbeda dengan yang tadi ya. Berbeda dengan yang tadi. Yang seri. Ini terang. Kalau yang seri kan makin lama makin nggak hidup malah. Nah, tadi kan yang seri dicabut satu mati semua. Sekarang yang paralel kita cabut satu, apa yang kejadian? Jadi yang ini doang, misalnya ini satu putus, ini doang yang nggak nyala. Yang lainnya tetap nyala. Makanya di rangkaian otomotif rangkaian seperti ini kita gunakan. Bukan berarti nanti seri nggak ada, rangkaiannya ada. Contohnya untuk saklar aja kan seri, gitu. Kita hubungkan secara, kita rangkai secara seri saklar, gitu. Cuma untuk lampu-lampu kebanyakan seperti ini. Cuma untuk menghindari seperti ini, gitu. Oke. Nah, ini contoh sederhana rangkaian seri maupun paralel. Ini maaf ya, tadi akinya sudah short, gitu. Oke, udah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita cabut dulu, kita singkirkan dulu ini rangkaian, terus kita akan ngecek lagi. Ini rangkaian yang sering ada atau komponen yang sering ada di kelistrikan motor maupun mobil. Ini relay ya, ini kapasitor, saya kasih yang kapasitor yang kecil aja. Nih. Nanti ini menyangkut ke sistem pengapian kapasitor, karena CDI itu kepanjangannya kapasitor discharge, gitu. Sebenarnya ini, gitu. Karena fungsinya tergantung ya. Kalau di motor dia sebagai penyimpan sementara. Di motor, di mobil yang model lama konvensional, kapasitor ini menyimpan sementara. Namanya sementara, kapan-kapan diambil, gitu. Ya, nah di dalamnya CDI, ya ini kepanjangan CDI kan sudah tahu kapasitor. Ini kapasitornya. Oke, ini relay. Terus gimana untuk ngecek ini? Ini ingat kapasitornya berpolaritas. Ada positif, ada negatif, gitu. Yang garis ini pasti positif. Oke. Kemudian ini relay, ada 4 kaki. Ya. Kalau relay yang ini pabrikan ya. Kalau yang di pasaran seperti ini, masih menggunakan 85, 86, 30, 87, ya. Nah, sedangkan pabrikan seperti ini. Oke, nanti kita cek gimana caranya. Kita cek dulu ini kapasitor, ya. Dia kan menyimpan sementara kan. Nah, kalau menyimpan sementara saya pakai yang analog biar kelihatan, biar enak. Jarumnya kelihatan bergerak. Saya ganjel dulu biar enak. Oke, ya. Posisi rotari yang paling enak dikalikan 1 kilo. Itu nggak perlu dikalibrasi ya, karena kita nggak membaca nilai, cuma melihat kondisi ini bagus atau enggak, gitu. Oke, yang positif ke positif. Perhatikan jarum, dia menunjukkan ke ke arah kanan ya, ke arah 0 nih, lihat. Kemudian turun, perhatikan jarumnya, memang harus sabar sedikit, turun ya, kelihatan ya, gitu kan. Lama, kalau misalnya pakai di kita malah lebih lama lagi.
karena dia kan digital. Oke ya, turun ya. Pelan-pelan diturun. Nah berarti ini kapasitor masih bagus gitu. Yang ngecekin cuma gitu doang. Oke, dia naik kemudian turun pelan-pelan. Ini bergerak ke atas, nah kan naik ya atas, nanti dia turun gitu ya. Ini nanti diisi lagi, nah gitu ya. Nyimpen buang. Nanti kalau misalnya lebih lanjutnya di sistem pengapian kita jelasin lagi ya. Ini cuma sekarang ini cuma ngecek kondisi oke atau enggak. Oke. Nah berikutnya ini relay ada yang dikatakan kaki warna emas sama silver. Kalau di sini 85, 86, 87, 30. Yang mana di situ ada di dalam relay ini ada gulungan, ada saklar. Makanya di salah satu dibilang ini saklar otomatis. Gitu. Ngeceknya gimana? Nah, ngeceknya biasanya kita lihat dulu yang lilitan. Kaki nomor berapa dia? Saya nggak nyebutin 85, 86 ya. 87, 30. Kita cek aja. Kita nggak tahu nih misalnya. Kita cek aja. Yang nyambung itu berarti lilitan. Tadi mau. Nah nih, saya nggak ngeliat warna apa, warna kabel ataupun kode ya, cuma ngeliat aja gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya ngadepin ini gimana caranya gitu aja. Tes satu-satu. Nah ini kan sekarang nyambung nih. Nah ini yang dibilang kita mengukur gulungan. Nah berarti ini yang gulungan ya. Ini yang biasanya dikasih baterai. Nah ini nanti yang ke beban. Beban ini kan saklar otomatis di dalamnya. Dialirin arus tegangan masuk ke lilitan ini menjadi magnet, menarik saklar yang di dalam. Makanya beban nanti nyala, gitu. Beban nyala. Oke kita cek ya. Ini kan sudah ketemu nih. Kita hubungin. Nah kepake lagi nih. Ini kebalik nggak masalah, positif negatif kebalik nggak masalah gitu. Cuma harus tahu sebenarnya kalau misalnya bunyi, nanti dengerin ini kita hubungin nih. Ini kita hubungin nih, bunyi itu dia lagi bekerja, bunyi ya. Nah habis itu barulah kita ukur kaki yang untuk kebebannya, yang saklar otomatisnya di ohm. Di ohm. Cek. Terserah yang mana kakinya, dia nggak masalah. Ada. Yang penting nggak bergerak. Jarum ini bergerak, berarti dia nyambung. Berarti magnet itu sudah menarik saklar. Nih. Coba ya kita cabut ya. Berarti kan lilitan nggak teraliri arus kan? Nggak bergerak jarum kan? Karena saklar nggak bekerja. Oh. Nah pada saat lilitan dialiri arus, terjadi kemagnetan, saklar, magnet narik saklar, nyambung berarti. Kita cek, nyambung ya. Yang penting bergerak ya, karena kita nggak membaca nilai.
berarti rel ini masih bagus gitu ya. Jadi cara ngeceknya begitu ya. Oke, tadi berarti buntut dengan kepala, buntut Cut dengan dulu, Pak. kepala. Ini kelihatan itunya. Ini kayaknya tadi nggak kelihatan sih. Nah, agak ke kanan. Nah. Lu. Kencengin dulu. How? Itu pegangannya diputar. Pegangan yang This one? no yang